Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda kelas 6? Semoga kalian selalu sehat ya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu senantiasa untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Yang mana salawat itu dilantunkan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk kita bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berpesan dalam sebuah hadis bahwasannya barang siapa man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka dia akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Bahkan di riwayat lain ada yang mengatakan 100. Oke, kali ini Ustadz akan membawakan sedikit materi dan berbincang-bincang santai dan tidak seperti biasanya. Biasanya kita sekedar duduk dan menyampaikan materi. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi berkenaan dengan wirausaha melalui vlog yang singkat ini dengan saya Ustadz Ikhwan. Ya, dengan saya bagaimana kalian sejak dini ini sudah mempunyai semangat untuk berwirausaha. Karena kenapa? Karena dari zaman Rasulullah, termasuk Rasulullah sendiri sudah mulai berbisnis. Jadi berwirausaha sejak dini. Jadi Rasulullah waktu kecil itu, beliau itu berbisnis, mengambil barang ke Siti Khadijah, yang mana nantinya Siti Khadijah ini akan menjadi istri beliau. Jadi beliau ini mengambil barang dari Siti Khadijah yang nantinya dijual dengan mengambil laba dari barang tersebut. Sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasulullah, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah berbisnis sejak kecil. Dan nantinya jiwa bisnis, jiwa kewirausahaannya senantiasa selalu tumbuh di jiwa Rasulullah. Jadi sudah diajarkan, di Rasulullah itu sudah mengajarkan ke kita bahwasannya berbisnis itu dimulailah sejak dini kalau bisa. Ustadz dulu juga berbisnis dari kecil. Contohnya apa? Ketika saya itu masih sekolah MI, masih sekolah madrasah SD seperti kalian itu, kebetulan Ibu Ustadz itu jualan kue. Pada saat itu uang saku yang diberikan oleh orang tua saya kebetulan bisa dikatakan kurang untuk saat itu. Jadi pada saat itu Ibu Ustadz itu jualan kue dan dijual di pasar. Nah, pada saat itu saya memiliki pemikiran gimana kalau uang saku itu dengan cara menjual kue ke teman-teman. Ya, mungkin kalau dari anak-anak sekarang itu masih banyak yang malu membantu orang tuanya, terutama untuk jualan, apalagi suruh ke pasar. Itu sebenarnya nggak usah malu, karena itu sudah satu membantu orang tua, kedua itu bisa menambah uang jajan kita, yang ketiga itu bisa untuk menabung juga dan meringankan sama orang tua. Jadi itu pertama Ustadz mencoba untuk berwirausaha atau menumbuhkan jiwa-jiwa
jiwa-jiwa wirausaha, berbisnis. Bagi Ananda kelas 6 yang nantinya akan lulus, jadi nggak usah kalian itu kalau bisa ya berpikir untuk masa depan. Oke, sekarang kalian masih dibiayai oleh orang tua, ada yang menanggung. Bagaimana nanti kalau kalian sudah, seandainya orang tua pada saat itu belum punya uang, tapi semoga insya Allah semoga kalian orang tuanya sukses semuanya, jadi uangnya selalu banyak. Kemungkinan mungkin saja kalau seandainya orang tua kalian lagi tidak punya uang, di sanalah yang membuat kita prihatin. Sebenarnya dorongan itu yang membuat prihatin saya juga, untuk berwirausaha, karena memang karena keadaan itu sangat sangat mendesak. Pada saat itu orang tua Ustadz masih jualan kue, sampai sekarang kita tetap jualan kue, cuman sekarang lebih lumayan dibandingkan dulu. Jadi Ustadz memutar otak untuk bagaimana saya mendapat uang tapi dengan cara yang halal dan tidak memberatkan orang tua, ya tuh. Dan kemudian setelah SMP saya itu sekolah di SMP 1. Sama, saya membawa kue karena kebetulan saat itu teman-teman saya banyak yang ada yang nggak sarapan, jadi lumayan untuk mengganjal perut mereka itu kadang pesan kue, kadang saya yang menawarkan kepada mereka. Nggak banyak, cukup untuk uang saku saya saja, itu pertama, cukup untuk uang saku. Jadi nggak minta lagi sama orang tua seperti itu. Kembali lagi, memang Rasulullah agama juga mengajarkan kita untuk mandiri dan untuk berwirausaha. Rezeki yang banyak barokahnya itu dari berbisnis seperti dagang, bertani, berternak, itu juga. Jadi sesuatu yang kita jual dari tangan kita sendiri atau dari olahan kita, atau kita mengambil untung dari produk orang lain, itu jauh lebih berkah. Jadi hasilnya dari kita. Untuk Ananda yang kelas 6 sekarang ini, kalian itu mungkin saya ulangi lagi, belum terfikirkan untuk berwirausaha. Tapi mungkin saja sebagian ada yang sudah terfikirkan untuk berwirausaha. Cobalah dari sekarang ini untuk membuka pikiran, berwirausaha, dimulai dari yang terkecil. Entah itu kalian bisa menjual permen, pulpen, alat tulis yang lain dan sebagainya. Intinya ada kemauan untuk arah menjadi entrepreneur, berwirausaha. Dari sana kita akan bisa mengetahui kemampuan kita itu, karena kita akan berinteraksi dengan orang, dengan teman untuk menawarkan beberapa produk dari kita. Intinya dicoba untuk berwirausaha. Dulu saya juga ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dulu kita juga pernah mengalami kerugian yang cukup besar, tapi itu bukan malah menjadi sisi negatif atau drop. Malah dari sana saya juga berpacu lagi untuk berusaha lagi bagaimana usaha saya bisa lebih maju. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah usaha yang saya lakukan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi intinya kalian itu jangan memikirkan bagaimana nantinya saya itu lebih
bisa megang uang sendiri dari hasil sendiri. Karena orang yang menghasilkan uang sendiri itu biasanya lebih primpen, bahasanya apa ya, lebih tahulah keadaan uangnya itu, kapan kita harus mengeluarkan, kapan kita harus menyimpan. Jadi lebih kerasa, dan itu sangat nikmat sekali kalau kita sudah punya uang sendiri dari hasil sendiri. Kalau nggak percaya, kalian coba saja nanti, apalagi kalau sudah punya uang banyak dan dibelikan barang yang hasilnya itu dari kita sendiri. Jadi itu memang perlu kalian itu, selain cuma belajar, kalau bisa ya tugas utama kalian itu belajar memang, tapi kalau bisa kalian juga memikirkan bagaimana saya itu bisa punya uang dari hasil sendiri, tapi dengan jalan-jalan yang tidak melanggar syariat. Baik, cobalah. Banyak sekarang contohnya itu yang dulu itu anak-anak sudah mencapai kesuksesan, itu sekarang udah banyak yang jualan, yang berbisnis dan sebagainya, itu sudah banyak contohnya. Coba kalian nanti browsing itu, anak-anak ada yang masih umur 9 tahun itu sudah ada yang berbisnis itu. Jadi intinya kalian coba dulu untuk memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan uang dari hasil saya sendiri. Oke, mungkin itu saja dulu dari Ustadz, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.